Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika demikian kau lakukan, setiap kau luangin waktu, selalu salawat saja yang kamu baca, kapan saja, tanpa sebab pun, maka Allah akan menjadi pencukupmu, ya, untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nanti akan panjang lebar kita jelaskan insyaallah, namun saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis di sini. Beliau mengangkat sebuah hadis, ya, yang mulia, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sunan Tirmidzi atau Sahih Sunan Tirmidzi nomor 1999. Berbunyi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni ukthiru as-salata 'alaika, fa kam aj'alu laka min salati?" Faqala ma syi'ta, qala qultu ar-rub'a, qala ma syi'ta fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu an-nisfa, قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. فقلت أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن يكف همك ويكفر لك ذنبك. Terjemahannya, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, berkata, "Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat pada Anda. Lalu idealnya, berapa bagian dari doaku yang aku berikan untuk bersalawat kepada Anda? Atau berapa kira-kira waktu yang paling tepat aku siapkan untuk membaca salawat kepada Anda?" Kata Nabi SAW, "Terserah kamu. Bebas." Maka Ubay bertanya, "Bagaimana kalau aku jadikan seperempatnya?" Nabi SAW menjawab, "Terserah padamu. Namun jika kamu mau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Aku bertanya, "Bagaimana jika setengahnya?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Terserah padamu. Namun jika kamu mau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Aku bertanya, "Bagaimana jika 2/3-nya?" Maka beliau menjawab, "Terserah kamu. Itu terserah padamu. Namun jika kamu mau menambahnya, maka itu lebih baik bagimu." Aku berkata lagi, "Aku akan memberikan seluruhnya kepada Anda." Maka beliau SAW menjawab, "Kalau begitu, maka hajat keperluanmu akan dicukupkan dan dosamu akan diampuni." Lalu kata beliau, "Karena itu wahai saudaraku yang mulia, jangan berhenti sejenak pun dari bersalawat kepada Sang Habib atau kekasih kita sallallahu alaihi wasallam, yang Allah jadikan beliau sebagai sebab kita dapat keluar dari kegelapan-kegelapan menuju ke cahaya." Ini yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Beliau menyimpulkan bahwasanya kiat, ya, atau langkah yang ke-8 agar selamat dari api neraka memperbanyak, ya, salawat. Dan hadits ini teman-teman sekalian, Ubay bin Ka'ab menjelaskan kepada kita atau memberikan gambaran kepada kita bagaimana pada saat dia bertanya kepada baginda Nabi SAW agar memberikan beliau kira-kira, ya, kiat untuk, ya, atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan kalau saya ingin lowongin untuk berzikir nih, misalnya 1 jam nih ke depan saya ingin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa banyak yang saya lowongkan dari waktu yang saya sudah siapkan ini untuk membaca salawat? Maka Nabi SAW mengatakan, "Terserah." Lalu dia mengatakan, "Bagaimana kalau seperempatnya?" Jadi kalau 1 jam, seperempatnya saya gunakan untuk salawat. Kata Nabi SAW, "Terserah kamu, tapi kalau kau tambah lebih baik." Maka Ubay mengatakan, "Kalau begitu setengahnya. Kalau saya lowongkan 1 jam, setengah jam saya baca salawat." Kata Nabi SAW, "Terserah kamu, tapi kalau kau tambah lebih baik." Ubay penasaran, Ubay mengatakan, "Kalau begitu 3/4-nya. Ya. Kata Nabi SAW, "Terserah kamu, tapi kalau kau tambah lebih baik." Maka Ubay mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, kalau saya luangkan waktu untuk berzikir, maka saya akan khususkan untuk membaca salawat kepada Anda seluruhnya." Maka kata Nabi SAW, "Kalau begitu akan dihilangkan kesusahan hidupmu
dan diampuni dosa-dosamu. Jadi memang dari hadits ini berarti menunjukkan tentang keutamaan orang yang membaca salawat kepada Nabi SAW dan salah satu kiat ya, untuk menghilangkan sumpah sedih permasalahan hidup yang sedang kita hadapi serta juga pembersihan dosa dalam membaca salawat kepada Nabi SAW. Baik teman-teman sekalian, itu yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kita coba lebih dalam membahas tentang salawat ini. Beranjak daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat masyhur dalam surah Al-Ahzab. Surah nomor 33 ayat 56. Yang membahas tentang masalah ini. Ya, masalah salawat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan ini hampir setiap kali khatib Jumat menyampaikan khutbah pasti akan ada umumnya menyebutkan tentang ayat ini dan mengingatkan agar membaca salawat kepada Nabi SAW. Dan nanti akan kita sebutkan di setiap kegiatan apa sih kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW. Beranjak daripada firman ini dulu, kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang masyhur memiliki tafsir Quran Al-Azim namanya, berkata, maksud ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya Muhammad SAW di sisi Allah di langit di mana malaikat-malaikat bersalawat untuknya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk-makhluk yang ada di bumi untuk bersalawat dan salam untuknya. Agar pujian tersebut berkumpul untuknya dari seluruh alam. Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Ya. Artinya ayat ini menunjukkan tentang kemuliaan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya ibadah yang Allah SWT perintahkan, yang Allah juga ya, melakukan perbuatan itu, yaitu membaca salawat kepada Nabi SAW. Dalam ayat ini dikatakan, Inna Allah wa malaikatahu. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya. Ya. Kemudian juga Allah perintahkan para malaikat untuk mengucapkan salam hormat ini. Jumlah mereka miliaran di langit sana. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, langit itu mengeluarkan suara karena ada beban yang berat. Karena tidak ada tempat di langit sana ukuran 4 jari manusia, ya, 4 jari, kecuali ada malaikat yang sedang ruku dan sujud. Jumlah mereka sangat banyak. Langit yang begitu luas yang Anda lihat di atas kepala Anda ini dikenal dengan sama'id dunia atau langitnya dunia. Masih ada 6 lapis langit lagi di atasnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, di ayat 3-nya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit tibaq, bersusun. Dalam surah Naba Allah mengatakan sab'an shidada, 7 lapis langit yang sangat kokoh, gitu kan. Maka dan banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan, Allah menyebutkan sab'a samawat, 7 lapis langit. Nah, langit yang Anda lihat adalah langit pertama. Langit pertama. Di atasnya ada langit lagi 6. Dan setiap langit yang di atas itu jauh lebih besar daripada langit yang di bawahnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahkan ibarat seperti cincin dibuang di padang pasir. Artinya bumi ini dibandingkan langit pertama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama sama bumi digabung dibanding langit kedua seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga, langit kedua, satu dan bumi digabung seperti cincin dibuang di padang pasir sampai langit ketujuh. Bagaimana luasnya langit-langit ini? Dan dipenuhi oleh para malaikat, semuanya itu bersalawat kepada Nabi SAW. Bagaimana orang-orang beriman tidak tersentuh pada saat membaca ayat seperti ini? Sebelum para malaikat, Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha tinggi juga mengucapkan. Allah saja sendiri sudah cukup. Ini Allah perintahkan seluruh malaikat-malaikatnya. Ya. Anda lihat ayat tadi, Inna Allah wa malaikatahu, malaikat jamak daripada malak, berarti seluruh malaikat. Semuanya. Lalu kemudian setelah penghuni langit semuanya Allah suruh salawat kepada Nabi SAW. Allah perintahkan juga, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ya. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salam
kepadanya. Karena perbuatan ini Allah dan malaikat yang mengucapkan salam, maka kalian pun ucapkan salam. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam buku Jala'ul Afham, membahas tentang makna ayat ini, surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 56, kata beliau bahwa jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga bersalawat dan salam untuknya. Karena kalian telah mendapatkan berkah risalah dari usahanya. Seperti kemuliaan, ya, karena kalian mendapatkan berkah risalah dan usahanya seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Atau akan membawa pada kemuliaan dunia dan akhirat. Artinya dengan perjuangan Nabi SAW yang menerima risalah langit ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, ya, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase Madinah semuanya dengan, ya, perjuangan, peperangan, ya, suka dukanya menang kalah gitu kan, sampai akhirnya sampailah agama ini kepada kita semua. Maka kita harus berterima kasih pada beliau SAW. Ya. Sementara pemahaman tentang makna salawat sendiri itu banyak dijelaskan oleh para ulama. Namun yang menarik adalah apa yang disampaikan oleh Abu Aliyah rahimahullah. Beliau mengatakan sesungguhnya salawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang bersalawat untuk beliau di sisi malaikat-malaikat yang dekat. Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dengan komentar yang kuat, dan ini mengkhususkan dari rahmat Allah yang bersifat umum. Ya. Artinya Allah pun, ya, mengucapkan salawat ini, artinya Allah memuji nabinya. Allah memuji nabinya. Sementara salam artinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Kita seperti mendoakan Nabi SAW agar selalu seperti itu. Dan memang Allah memberikan beliau kemuliaan itu tentunya. Sementara hukum salawat sendiri, ya, bisa kita katakan umumnya ulama, ya, seperti misalnya dalam madhab Hambali, ya, madhab Imam Ahmad, dianggap bahwasanya salawat itu dalam tasyahud akhir termasuk rukun-rukun sholat. Artinya kalau tidak dibaca batal sholatnya. Saking tingginya kedudukan salawat. Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan makhluknya untuk bersalawat dan salam untuk nabinya. Dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi yang wajib adalah hendaklah seseorang memperbanyak salawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Jadi selain memang dijelaskan bahwasanya dalam madhab Hambali, salawat di tahiyat terakhir itu, atau di tahiyat umumnya, adalah wajib, rukun daripada rukun sholat. Tidak dibaca berarti batal sholatnya gitu. Saking tingginya kedudukan itu. Lalu kemudian dikuatkan lagi dengan pendapat tadi Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir. Beliau mengatakan bahwasanya salawat justru bukan hanya di sholat, bahkan lebih luas daripada itu. Setiap kali mendengar namanya dan setiap kali ada kesempatan, maka membaca salawat bagian daripada anjuran, ya, dan kewajiban. Waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi SAW, yang pertama sebelum berdoa. Sebelum berdoa. Jadi Anda anjurannya pada saat lagi mau berdoa, baca dulu puji Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya minimal Anda mengatakan Alhamdulillah. Kalau Anda bisa puji Allah lebih banyak lagi, bagus. Gitu kan? Kemudian setelah itu Anda baca salawat kepada Nabi SAW. Dari Fadhalah bin Abid radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam sholatnya, tapi tidak bersalawat untuk Nabi SAW, maka beliau bersabda, orang ini tergesa-gesa. Lalu beliau memanggil orang tersebut dan bersabda kepadanya dan kepada orang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi, thumma yusalli ala nabi, thumma liyad'u ba'du bima sya'. Bila salah seorang dari kalian berdoa, makna sholat sini berdoa, ya, maka hendaklah yang memulainya dengan pujian dan sanjungan kepada Allah. Tadi saya bilang minimal Alhamdulillah. Anda boleh puji Allah lebih banyak daripada itu. Kemudian dia membaca salawat untuk Nabi. Kemudian setelah itu dia boleh berdoa apa saja. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Al-Hakim.
Dari hadits ini kita ambil pelajaran bahwasanya Nabi SAW menegur sahabat yang tiba-tiba langsung berdoa. Maka Nabi SAW bilang, sebelum kau sampaikan hajatmu, mulailah dengan puji Allah dan salawat kepada Nabi SAW. Walaupun di sini ada penjelasan juga para ulama, kalau doa-doa itu sudah ditentukan waktunya, ya, tempatnya, misalnya orang doa masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi misalnya, ya. Atau misalnya doa menggunakan pakaian, melepas pakaian, ya, keluar rumah, masuk rumah, ini sudah ada penentuannya. Maka tanpa memulai dengan pujian Allah dan salawat pun tidak ada masalah. Tapi kalau Anda punya hajat, Anda ingin sampaikan doa secara khusus kepada Allah, mulailah dengan pujian kepada Allah dan juga salawat kepada Nabi SAW. Dan sebuah hadis riwayat Tabarani, hadis yang mulia mengingatkan kita juga tentang masalah ini. Sabda Nabi SAW, "Ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'ala Nabi SAW." Doa itu akan terhalangi, tidak diterima sama Allah, hingga orang tersebut yang berdoa membaca salawat untuk Nabi SAW. Ibnu Atha berkata rahimahullah, doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya, maka ia akan beruntung. Dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya, maka ia akan berhasil. Adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati. Ya. Harus berdoa dalam kondisi hatinya hadir. Karena kata Nabi SAW, "Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi kalian penuh keyakinan akan diijabah. Fa inna Allah la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Jadi harus menghadirkan hati. Kemudian perasaan tunduk, merasa butuh kepada Allah. Ya. Kemudian tenang, ketenangan. Ya. Dan ketergantungan hati, ketenangan, kehusyuan, ketergantungan hati. Rukun-rukunnya kata beliau adalah itu. Menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kehusyuan, ketergantungan hati kepada Allah. Sementara sayap-sayapnya yang membawa terbang ke langit adalah jujur, waktu-waktunya ya, adalah jujur. Sementara waktu-waktunya adalah di saat sahur dan sebab-sebabnya adalah salawat kepada Nabi SAW. Ini cara memahami bagaimana supaya doa itu diijabah kepada Allah atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Atha sekali lagi mengatakan doa-doa itu memiliki rukun-rukun, ya, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. 4 hal ini. Bila bertepatan dengan rukun-rukunnya maka doa itu akan menjadi kuat. Jika sesuai dengan sayap-sayapnya maka ia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktu-waktunya maka ia akan beruntung. Dan bila bertepatan dengan sebab-sebabnya maka ia akan berhasil. Lalu beliau rincikan, adapun rukun-rukunnya adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kehusyuan, ketergantungan kepada Allah. Sementara sayap-sayapnya, tadi kan untuk kokoh punya rukun-rukun. Sayap-sayapnya supaya bisa terbang ke langit adalah jujur. Bukan karena ingin dipuji oleh orang, memang jujur ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu-waktunya yang paling mustajab adalah sepertiga malam di waktu sahur, ya. Dan sebab-sebabnya agar diterima oleh Allah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini yang pertama, anjuran untuk membaca salawat sebelum berdoa. Ya, sebelum Anda sampaikan hajat Anda. Yang kedua, ketika tersebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, ini sangat ditekankan untuk mengucapkan. Kayak kita bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu kata Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Selalu. Pernah dalam satu majelis ditanya di Masjid Nabawi oleh seseorang kepada syekh pemateri di situ, apakah kami harus mengucapkan dalam majelis seperti ini setiap kali mendengar kata Nabi SAW atau Nabi disebutkan, kita membacakan salawat atau cukup satu kali saja? Maka kata syekhnya, jawab setiap kali disebutkan nama beliau. Kenapa engkau haramkan dirimu dari kewajiban yang telah Allah bebankan agar engkau mendapatkan pahala dan engkau berdosa kalau meninggalkannya?
Maka setiap kali disebutkan baca. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi dan juga Al-Hakim, kata Nabi SAW, ragama anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh celaka seseorang yang namaku disebutkan di sisinya lalu ia tidak bersalawat untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti setiap saat kita baca salawat ini. Setiap saat. Sudah menjadi ya, rutinitas seorang muslim. Di saat disebutkan nama Nabi SAW mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak salawat. Salawat yang paling sederhana, yang paling ringan yang pernah kami sampaikan di beberapa ceramah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ini yang paling sederhana dan paling cepat Anda bisa selesaikan. Anda bisa memperbanyak ya. 1 menit Anda bisa baca 100-an. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, tetap full konsentrasi dan benar ya. Jadi jangan tidak jelas gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Anda mau lebih afdal, Anda baca salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Anda juga bisa bilang sallallahu alaihi wasallam, Anda bisa bilang alaihi salatu wassalam. Yang keempat, salawat untuk Nabi ketika menulis surat atau apa yang ditulis setelah basmalah. Sebagaimana Al-Qadhi Iyad berkata, inilah saat-saat yang tepat untuk bersalawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya. Dan tidak pula pada periode-periode awal. Lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hashim, Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Ya. Maksudnya adalah setiap kali nulis, ya, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, gitu. Anda nulis apapun, Anda selalu ikutkan begitu. Dan itu sudah turun-temurun dinukil dari para sahabat. Ya. Kemudian yang kelima, ketika masuk dan keluar masjid, ini juga baca salawat kepada Nabi SAW. Sesuai dengan hadis Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bila kalian akan memasuki masjid, maka ucapkanlah Bismillahi wassalamu ala Rasulillah. Ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin waghfir lana wa sahhil lana abwaab rahmatik. Ini salah satu jenis doa yang masuk ke masjid ya. Dengan nama Allah, salam untuk Rasulullah, ya Allah salawatlah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah kami dan mudahkanlah ya, bagi kami pintu-pintu rahmat-Mu. Ada juga beberapa lafaz di sini ya. Ada juga alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Begitu saya langsung segala puji bagi Allah, atau bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, dengan nama Allah semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi SAW. Lalu langsung masuk kedua, Allah maftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu rahmat-Mu. Ya. Jadi ada beberapa lafaz di sini, tapi umumnya semua dimulai dengan bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dan bila keluar ya, dari masjid, maka mengucapkan hal yang sama. Ya. Bismillah wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya. Lalu ditambah waghfir lana, ampunilah kami. Kemudian wasahhil lana abwaaba fadlik, mudahkanlah bagi kami pintu-pintu karunia. Kalau masuk tadi kan abwaab rahmatik. Ini salah satu lafaz yang disebutkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ada juga riwayat lain, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pada saat keluar ya. Allahumma aftah li abwaaba fadlika, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu karuniamu dan selamatkan aku dari syaitan yang terkutuk. Disebutkan oleh para ulama tentang masalah jenis-jenis salawat yang paling afdal. Disebutkan bahwasanya dalam sebuah riwayat ya, dari Abi Muhammad bin Ajrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW keluar kepada kami lalu
Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami memberi salam kepada anda. Maka bagaimana kami bersalawat untuk anda? Maka beliau bersabda, katakanlah Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau lah maha terpuji lagi maha pemurah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ya. Salam bisa dikatakan Assalamualaikum ya Rasulullah misalnya. Tapi salawatnya seperti apa? Maka Nabi SAW menyebutkan Allahumma barik ala Muhammadin, ini masuk dalam istilah salawat. Kemudian dari hadis Abi Hamid As-Sa'di radhiyallahu anhu, beliau berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat untuk anda? Maka beliau mengatakan dalam lafaz yang lain, hadis ini juga Bukhari Muslim ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, lafaz ini yang masih jarang diamalkan sebenarnya. Ada disebutkan istri-istri Nabi di sini. Ya Allah, berilah salawat untuk Muhammad, istri-istri dan keturunannya. Sebagaimana engkau memberi salawat untuk Ibrahim, berkatilah Muhammad, istri-istri dan keturunannya. Sebagaimana engkau memberkati Ibrahim, sungguhnya engkau maha terpuji lagi maha pemurah. Kedua buah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini adalah salawat yang paling afdal. Ya. Karena sahabat menanyakan bagaimana kami bersalawat kepada anda. Maka Nabi SAW sebutkan ini. Selain dibaca pada saat tahiyat. Dan ini tadi sudah kita katakan dalam mazhab Hanabila atau Imam Ahmad. Ya, itu dijadikan sebagai rukun dari rukun-rukun sholat. Dan juga memang anjurannya ini dibaca di luar sholat. Ya, karena dalam riwayat ini Nabi SAW tidak katakan bacalah dalam sholat kalian. Walaupun memang sebagian ulama pada saat menyusun doa-doa yang dibaca sebelum salam, salawat yang dibaca, kemudian baru ada doa-doa sebelum salam, maka lafaz ini disebutkan. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati. Jadi ada penyebutan tentang istri-istri Nabi. Alaihin ridwanullah alaihinna. Dan ini menandakan istri-istri Nabi masuk dalam ahli bait, ya, keluarga Nabi SAW. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang Syiah kalau istri-istri Nabi tidak masuk dalam ahli bait. Dan sini sudah dijelaskan, salawat pun dibaca untuk para istri-istri Nabi. Kemudian juga ada anjuran untuk membaca salawat itu, teman-teman sekalian. Kalau tadi yang kelima masuk dan keluar masjid, yang keenam selepas mendengarkan azan. Ya. Beranjak daripada hadis Nabi SAW dari Umar radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian dengarkan muadzin sedang mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalian ucapkan yang sama. Ya. وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. Kemudian setelah mengikuti muadzin sampai La ilaha illallah, kalian juga ucapkan La ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ikuti muadzin seperti yang diucapkan kecuali pada kata-kata Hayya 'alas shalah dan Hayya 'alal falah. Ucapkanlah pada saat itu La haula wa la quwata illa billah. Ya. Kata Nabi SAW, kalau kalian sudah dengarkan muadzin ucapkan seperti yang diucapkan, kecuali di hayya as-salah, hayya al-falah, kalian bilang la haula wala quwwata illa billah. Lalu kalian bacalah salawat untuk. Karena siapa yang membaca salawat untukku satu kali saja. Ingat tadi salawat ya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, seperti biasa Anda baca di tahiyat. Atau Allahumma salli ala Muhammadin ya, wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim. Tidak disebutkan lagi Ibrahim tapi langsung ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau lafaz tadi yang terakhir kita sebutkan Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Kita baca itu setelah mengikuti muadzin, ya. Dan Anda tahu antara azan dan iqamah
diijabah doa. Tapi sebelum Anda berdoa, maka Anda membaca dulu salawat kepada Nabi SAW. Kata beliau, siapa yang membaca salawat kepada aku satu kali, fa inna man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi ashra. Karena Allah akan mengucapkan salam kepadanya. Allah akan memberikan kepada dia rahmat, memenuhi kebutuhannya 10 kali. Kalau dia baca sekali saja salawat, maka diberikan 10 rahmat Allah. Anda bisa bayangkan teman-teman sekalian. Andai saja ini dibalik, kalau seandainya mengucapkan 10 kali salawat kepada Nabi SAW, dibalas 1 rahmat Allah, sudah cukup. Bagaimana dengan baca 1 kali salawat 10 rahmat? Sementara rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatunya. Kita masuk surga justru dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu mudah kita dapatkan dengan membaca salawat kepada manusia terbaik ini, kekasih setiap orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma salu liyal wasila, kemudian mintalah untukku al-wasilah. Fa inna manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Karena dia adalah kedudukan tertinggi di surga, tidak layak kecuali untuk 1 orang saja. Ya. Dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa. Aku berharap akulah pemilik itu. Al-wasilah tadi. Istana termewah di surga, tempat tertinggi. Faman sa'ala liyal wasilah tahallat alaihi syafa'ah. Dan siapa yang memohon untukku al-wasilah, tadi tempat tertinggi di surga hanya dimiliki nanti untuk 1 orang saja, maka dia akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Nabi SAW agar masuk ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketujuh, anjuran untuk membaca di pagi hari dan sore hari. Minimal 10 kali. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Tabarani, kata Nabi SAW, man shalla alayya hina yusbihu ashran, wa hina yumsi ashran adrakathu syafa'ati. Barang siapa yang bersalawat untukku di waktu pagi 10 kali dan di waktu sore 10 kali, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Ini yang ketujuh, yaitu membaca 10 kali di pagi, 10 kali di sore. Masukkan dalam zikir pagi petang Anda, gitu kan? Yang kedelapan, anjuran untuk membaca kapan saja ada kesempatan. Memperbanyak, menjadikannya sebagai zikir. Ya'qub bin Zaid bin Talha At-Taimi berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadaku malaikat dari Tuhanku dan berkata, tidaklah seorang hamba yang bersalawat untukmu sekali kecuali Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Maka seseorang menuju kepadanya dan bertanya, ya Rasulullah, apakah saya jadikan seperdua doaku untukmu? Maka dia mengatakan, jika engkau mau. Lalu orang itu mengatakan, apakah saya jadikan 1/3 doaku? Ya, maksudnya waktu aku berdoa, waktu aku berzikir. 1/3 aku pakai salawat. Kata Nabi SAW, jika kamu mau. Dia bertanya, kalau gitu aku jadikan seluruh doaku. Kata Nabi SAW, jika demikian cukuplah Allah sebagai motivasi dunia dan akhirat. Ya. Dan ini Syekh Albani mensahihkan riwayat ini. Jadi ini mirip dengan riwayat dari Ubay bin Ka'ab, tapi bedanya adalah orang ini tidak disebutkan kalau dia Ubay. Cuma orang ini mengatakan dia akan menjadikan seluruh waktu yang dia luangkan untuk berzikir atau berdoa, itu untuk baca salawat kepada Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, kalau riwayat Ubay tadi, dihilangkan kesusahanmu, ya, sumpahmu, sedihmu, dan ya, diampuni dosamu. Kalau di sini, jika demikian kau lakukan, setiap kau luangin waktu, selalu salawat saja yang kamu baca, kapan saja, tanpa sebab pun, maka Allah akan menjadi pencukupmu, ya, untuk menyelamatkan dunia dan akhiratmu. Ini luar biasa ini. Berarti punya keutamaan yang luar biasa. Salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita perlu ketahui bahwasanya salam yang kita sampaikan disampaikan langsung ke Nabi SAW walaupun beliau sudah wafat, teman-teman sekalian. Tapi seakan-akan beliau hidup dan sampai kepada beliau salawat itu. Beranjak daripada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga Al-Hakim. Ya. Dan ini hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballigunani min ummatis salam.
Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling-keliling. Tugas mereka apa? Menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Setiap kita sampaikan sallallahu alaihi wasallam, langsung disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian, selain memang ini ibadah kepada Allah SWT, kita seperti sedang komunikasikan dengan Nabi SAW walaupun tidak secara langsung. Salawat kita begitu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada beliau. Pengikutmu si fulan telah mengucapkan salam kepadamu. Hari ini sekian ratus, hari ini sekian puluh, hari ini sekian ribu. Ya. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, riwayat Hakim, ya, dan Ahmad, kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Diampuni 10 dosa-dosanya dan diangkat baginya 10 derajat. Tidak ada tambahan di sini lafaznya. Jadi bukan hanya Allah mengucapkan salam kepadanya, tapi akan diampuni setiap kali dia mengatakan sallallahu alaihi wasallam 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Ini keutamaan yang sangat besar yang harusnya tidak luput dari setiap orang di antara kita. Ya. Begitu juga dengan hadis yang marfu' dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kata Ibnu Mas'ud, manusia yang paling utama di sisi ini hadis Nabi SAW ini. Manusia yang paling utama di sisiku, ya, pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat untuk maksudnya manusia yang paling sangat dekat dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Jadi perbanyaklah salawat teman-teman sekalian. Kemuliaan apa lagi teman-teman sekalian yang kita harapkan lebih daripada Nabi SAW menjadikan kita orang yang dekat dengan beliau. Walaupun kita bukan punya hubungan kekerabatan misalnya. Kita bukan sosok sahabat yang telah berkorban dalam hidup beliau. Kita adalah orang yang sangat jauh. Lahir setelah beliau wafat sekian ribu tahun. Tapi Nabi SAW masih menyebutkan dalam hadis yang kita sebutkan. Orang yang paling dekat nanti majlisnya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada aku. Jadi kita masih bisa mendapatkan kemuliaan itu dengan cara sering saja lidah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Sementara teman-teman sekalian sebelum kita buka pertanyaan saya akan coba masuk ke poin penting. Ada celaan justru bagi orang yang tidak mau baca salawat. Selain memang dia berdosa, ada celaan-celaannya ya. Seperti hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Bazzar. Ya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, celakalah seseorang yang jika namaku disebutkan di sisinya, ia tidak bersalawat untuk. Celakalah seseorang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian keluar sebelum ia diampuni. Dan celakalah seseorang, kedua orang tuanya telah tua, tapi keduanya tidak memasukkannya ke dalam surga. Ya. Jadi artinya di sini pernah Nabi SAW dalam hadis ya, beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kenapa anda mengatakan amin? Ada apa? Kata Nabi SAW, tadi telah datang Jibril kepadaku lalu mengatakan kepadaku, celakalah seseorang yang disebutkan namamu, ya, yang dia tidak membaca salawat kepadamu. Maka aku mengatakan amin. Lalu kemudian Jibril mengatakan, celakalah orang yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, sementara dia belum diampuni. Kalau Ramadan aja bulan yang mulia tidak bisa dia menjadi orang baik, lalu kapan dia menjadi orang baik? Dan celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, ya, masih hidup, sebenarnya dia masih bisa berbakti, tapi tidak memasukkannya ke dalam surga. Padahal tinggal pelayanan, tinggal patuh, memenuhi kebutuhan, ya, bersabar atas uji-ujian yang datang dari mereka, maka akan masuk ke dalam surga. Tapi saksi bahasan kita adalah ancaman di sini. Celaka berarti menandakan tidak baca salawat kepada Nabi SAW adalah dosa besar. Celaka di sini ada ancamannya. Kemudian dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis ya, yang juga disahihkan oleh An-Nasai, Tirmidzi dan At-Tabarani. Kata Nabi SAW, al-bakhilu kullal bukhl. Ya. Al-bakhilu kullal bukhli alladhi dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling pelit ya, adalah seseorang yang jika namaku disebutkan ia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam.
Ini orang yang paling pelit. Dengar kata Nabi disebutkan, Nabi Muhammad, dia diam aja. Akhi dan ukhti, bilang sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa azwaji wa dhurriyatihi. Ya. Ucapkan salam. Alaihi salatu wassalam. Dan anda tahu, bakhil ini, pelit ini teman-teman, masuk dalam kategori dosa besar. Pelit itu adalah masuk dalam kategori dosa besar. Anda bisa baca dalam kitab dosa besarnya Imam Az-Zahabi, ya. Kemudian Muhammad At-Tamimi dalam buku beliau Al-Kabair juga. Kemudian juga ada buku sebagian besar ulama yang nulis dosa besar, mereka masukkan bakhil itu salah satu dari kategori dosa besar. Ya. Karena banyak dalil yang mengancam tentang orang yang bakhil, gitu kan. Di antaranya hadits Bukhari Muslim yang kata Nabi SAW, ya, lapangkanlah rezeki orang yang bersedekah di pagi hari, ya. Kemudian hancurkan atau binasakanlah orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar, hancurkan hartanya dan hancurkan jiwanya. Itu orang bakhil. Jadi ada ancamannya gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan, al-bakhilu kullal bukhl. Puncak daripada kebakhilan itu justru, alladhi dhukirtu indahu falam yusalli aliyya. Yang dia dengar nama aku disebutkan depannya tapi tidak mau salawat kepadaku. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu disahihkan oleh Syekh Albani hadits ini. Kata Nabi SAW, man nasiya as-salata alayya khuti'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa mengucapkan salawat untukku, maka ia telah menyalahi jalan surga. Bukan karena dia lupa, ya. Enggak. Memang dia disebutkan nama Nabi tidak mau. Doa-doa tadi yang sudah kita katakan, ada beberapa jenis waktu untuk bersalawat, juga diluputi begitu saja. Kenapa akhir dan ukhti tidak jadikan ini sebagai zikir kita? Salawat kepada Nabi SAW. Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwasanya Abul Qasim bersabda, Nabi SAW maksudnya Abul Qasim. Suatu kaum yang duduk pada satu majlis, lalu mereka bubar sebelum zikir kepada Allah dan bersalawat untuk Nabi SAW, maka Allah akan menimpakan kebatilan atas mereka. Bila ia menghendaki, kerugian maksudnya. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan menyiksa mereka. Dan bila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau, juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Bayangkan di sini penekanannya penting sekali, ya. Artinya kalau ada orang duduk dalam satu majelis, duduk apapun, duduk keluarga kah, sama teman-teman kah, tidak pernah, ya, dalam majelis itu menyebut nama Allah sekalipun, tidak membaca salawat kepada Nabi SAW sekalipun. Makanya tadi minimal pada saat membuka majelis itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Buka dengan itu. Atau tutup dengan itu. Alhamdulillah sudah selesai. Dan kita ucapkan salawat kepada Nabi SAW. Lalu tutup. Alhamdulillah. Dengan kafaratul majelis misalnya. Jadi kita, kalau tidak ada sama sekali menyebut nama Allah atau salawat kepada Nabi SAW, maka mereka punya ancaman. Kalau Allah mau, Allah hukum mereka. Kalau Allah mau, baru Allah ampuni. Jadi terancam sekali. Maka ini menyebabkan kenapa menjauh salawat kepada Nabi SAW adalah bagian daripada, ya, kewajiban dan dosa besar kalau meninggalkannya. Gitu. Tirmidzi mengatakan, sebagian ulama berkata jika seseorang bersalawat untuk Nabi SAW sekali dalam satu majelis, maka itu sudah memadahi dalam majelis tersebut. Maksudnya, satu sekali aja, kayak tadi pembukaannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Sudah cukup. Sudah selamat daripada ancaman dari hadis, dalam hadis tadi. Atau pada saat dia mau bubar. Atau pada saat dalam majlis sempat disebutkan Nabi SAW bersabda begini loh. Misalnya. Sudah cukup itu. Mewakili untuk menyelamatkan majlis tersebut dari ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Tinggal teman-teman sekalian perlu kita garis bawahi poin penting juga. Salawatlah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Perbanyak aja salawat itu. Perbanyak aja salawat itu. Terus saja anda baca itu. Karena salawat yang sudah dicontohkan udah pasti-pasti akan mendapatkan pahala. Gitu kan? Jadi anda coba baca sesuai dengan panduan Nabi SAW, maka akan jauh lebih sesuai dengan apa yang diharapkan dari balasan pahala. Dan juga mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.